Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqin fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqal rasul. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang penuh berkah ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, waktu yang luang, kesehatan, iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan waktu keimanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mampu kita isi dengan berbagai amal ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Salat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, ahli keluarganya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini tetap istiqamah menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah, hendaknya amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat beri khatib dan juga pada hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kita mati hendaknya kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu marhalah, tahapan dalam sirah nabawiyah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada marhalah beliau melakukan uzlah
atau ikhtilaf, beliau menyendiri di Gua Hira. Beliau melakukan itu setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai pelajaran-pelajaran kepada beliau. Bagaimana kondisi masyarakat Arab pada waktu itu. Sebelum beliau dilahirkan dalam keadaan kondisi jahiliyah. Kemudian beliau dilahirkan, beliau dalam keadaan yatim, kemudian ibunya juga meninggal dunia dalam keadaan yatim piatu. Kemudian beliau bersama Halimatus Sa'diyah. Bagaimana kondisi daerah pada waktu itu. Kemudian beliau diajak oleh pamannya, yaitu ke negeri Syam, untuk melihat berbagai kondisi yang ada dan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang beliau melaksanakan tahanut di Gua Hira. Beliau melakukan uzlah dalam usia 35 tahun sebelum beliau mendapatkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenabian atau rasul pada umur 40 tahun. Dalam waktu 5 tahun beliau melaksanakan bertahanut di Gua Hira. Ada kalanya 3 hari beliau bertahanut kemudian pulang kembali mengambil bekal. Kemudian bertahanut lagi uzlah ke Gua Hira 10 hari beliau pulang kembali mengambil bekal. Kemudian pulang kembali 1 bulan beliau bertahanut lagi di Gua Hira. Itu yang dilakukan secara terus menerus selama lebih kurang 5 tahun. Para ahli sirah mengatakan bahwa ibrah yang bisa kita petik dari pelajaran ini adalah bagaimana nantinya beliau nanti sebagai seorang qiyadah, beliau sebagai seorang pemimpin, seorang nabi, seorang rasul yang akan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin dunia, yaitu sebagai rahmatan lil alamin, untuk rahmat untuk seluruh alam. Maka akan kita temukan tatkala wahyu pertama diturunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka beliau menyatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sekitar 3 kali malaikat Jibril memerintahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca itu, maka beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Hadirin yang dimuliakan, para ahli sirah menyatakan bukan berarti beliau itu tidak bisa membaca. Karena syarat seorang nabi, seorang rasul itu adalah fatonah, cerdas. Nggak mungkin seorang nabi tidak bisa membaca. Syarat seorang nabi, seorang rasul adalah dia sidik jujur. Maka pada hakikatnya ahli sirah mengatakan, yang beliau maksudkan ma'ana biqari, membaca adalah membaca seluruh alam ini. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Muhammad, baca alam ini, baca masyarakatmu, baca peradaban dunia yang ada, bagaimana pertarungan antara Romawi dan Parsi, bagaimana kehidupan jahiliyah yang merajalela, bagaimana umat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baca itu semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan berpengaruh nantinya tatkala beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, dan itu merupakan pelajaran yang sangat berharga. Salah satunya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya menyatakan, dan itu sampai sekarang masih relevan dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ini sahih. Beliau menyatakan, alaikum bisidqin fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah.
hendaklah kalian, wahai umat manusia, orang-orang yang beriman, alaikum bisidqin, hendaklah kalian jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada birri, kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian kepada surga. Masya Allah. Kunci surga itulah sidik, jujur. Selanjutnya kata Rasul mengatakan, wa ma yazalur rajul yasduku yataharra sidqin hatta yaktuba indallahi sidqan. Seorang laki-laki, seorang wanita, dengan berbagai ujian-ujian yang didapatkannya di dunia, dia senantiasa berlaku jujur. Apapun ujian yang didapatkannya, dia dikucilkan. Dia yaitu disiksa dengan berbagai hal, dia tetap berlaku jujur. Apa kata Rasulullah SAW? Hatta yaktuba indallahi sidqan, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Selanjutnya beliau mengatakan, iyakum wal kaziba, hendaklah kalian menjauhkan yang namanya kazib, dusta. Kenapa? Fa innal kaziba ilal fujur, karena orang-orang yang banyak dusta itu, mereka akan menjadi orang-orang yang fujur. Maka dalam ayat Al-Quran diistilahkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang-orang yang berdusta itu dia akan menjadi orang yang fujur. Apa itu orang yang fujur? Orang yang membangkang, orang yang melawan, yang seharusnya hukum itu dia tegakkan, dia membangkang, dia melawan hukum itu sendiri. Seharusnya peraturan-peraturan yang ada dia tegakkan, tetapi dia sendiri yang menghancurkannya. Dia termasuk orang yang pembangkang fujur. Maka kata Rasulullah, fa inna kalziba yahdi ilal fujur, wa innal fujur ilal yahdi ilan nar. Maka fujur itu orang-orang yang membangkang itu akan mengantarkan dia ke neraka. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ribuan tahun yang lalu beliau menyampaikan kepada kita semua bagaimana pentingnya hidup menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang jujur. Sebaliknya orang-orang yang berdusta, maka dusta yang satu akan melahirkan dusta-dusta yang lainnya. Dia akan mencari berbagai alibi, alasan untuk menutupi dustanya. Maka dia akan mencari alasan, dan dusta melahirkan dusta-dusta selanjutnya. Dia akan menjadi orang yang fujur, durhaka. Kalau dia sebagai seorang diri dia durhaka kepada Allah, kalau dia sebagai seorang ayah dalam keluarganya dia durhaka kepada anak-anak dan istrinya. Seorang istri dusta, maka dia durhaka kepada anak dan suaminya. Bagaimana kalau seorang yang berdusta itu adalah orang yang memiliki jabatan? Siap laksanakan, siap laksanakan. Maka tentu saja orang-orang yang di bawahnya juga akan melakukan dusta untuk menutupi kesalahan atasannya. Maka orang yang berdusta, maka dia akan menjadi orang yang fujur, orang yang durhaka. Maka yang celaka bukan hanya dirinya, tapi anak dan istrinya juga akan celaka. Bawahan-bawahannya juga akan celaka. Nauzubillah min zalik, luar biasa. Bagaimana bahayanya penyakit yang namanya kazib, dusta. Dusta itu akan melahirkan dusta-dusta yang lainnya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam salah satu hadisnya yang lain juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua. Beliau mengatakan, baridul mauti sittan, imratus sufaha, wa kasratus syarti, wa bai'al hukma, wastifafad din. Apa kata orang salam? Kematian itu lebih baik daripada kamu hidup. Tatkala hati nurani tidak ada lagi, tatkala akal tidak dipergunakan lagi, tatkala nilai-nilai moral tidak dipergunakan lagi, maka kata orang salam, kapan itu? Imratus sufaha, tatkala kalian dipimpin oleh pemimpin yang diktator, pemimpin yang tiran, di mana aspirasi masyarakat tidak didengar, dia hanya menjalankan apa yang menjadi keinginannya saja. Maka pemimpin yang diktator ini itu akan merusak tatanan yang ada. Yang kedua, kata Rasulullah mengatakan, wa kasratus syarti wa bai'al hukma, tatkala hukum sudah diperjualbelikan, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya duit, maka dia akan mudah mengatur hukum. Dia akan bayar 1 miliar, yang penting saya bebas. 2 miliar, 3 miliar, bahkan triliunan, yang penting hukum bisa diatur. Maka masyarakat yang kecil tidak akan dan sulit untuk mendapatkan keadilan. Maka kata orang salam taat itu, kematian lebih baik bagimu daripada hidup. Kemudian Rasul juga mengatakan, wastifa fiddin, tatkala agama tidak lagi diperhatikan, tidak ada lagi yang hirau dengan agama ini, Islam ini akan hancur, akan dihinakan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dihinakan, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli. Maka tatkala itu kata Rasulullah, lebih baik engkau mati daripada hidup. Begitu pentingnya uzlah di dalam kehidupan seorang muslim. Dia bisa melakukan muhasabah apa yang dia lakukan, untuk dia kembali irji' ila Allah, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya azamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatul lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah,
ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu an hazihil qulub qad ittama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat syari'atik wasikallahumma rabitataha wa adim wuddaha bikalladzi la yahbu washrah suduraha bi faidil iman bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi tadhakkarun wa la dzikrullahil akbar. Aqimis shalah.